Halo teman-teman semua, selamat sore. Apa kabar Anda di beberapa jam dan menit terakhir bulan Zulhijjah 1446 Hijriah. Hari ini tanggal 29 ya. Nah, Zulhijjah tahun ini tuh 29 hari ternyata. Tinggal sedikit lagi kita akan menyongsong tahun baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah ya. Nah, teman-teman semuanya, saya mencoba bijak ya dalam menanggapi masalah. Kadang-kadang teman-teman itu tuh masih pola ininya tuh pola figuristik ya terhadap pejabat atau chief eksekutif ya atau pemimpin eksekutif gitu. Contoh yang lagi rame antara Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi atau Pak Deddy Mulyadi, with all due respect sama kita tetap Pak ya, Pak Deddy Mulyadi, dan gubernur-gubernur lain, terutama Gubernur Jakarta Pak Pramono Anung yang konon katanya di backingi oleh Pak Jokowi. Jadi Gubernur Jakarta, tapi kan Pak Jokowi waktu Pilgub dukungnya Ridwan Kamil kan. Tapi Pak Pramono Anung ini didukung oleh semua mantan gubernur Jakarta yang masih ada, dari mulai Pak Sutioso aka Bang Yos, kemudian Pak Ahok, Pak Basuki Cahayapurnama, Pak Jarod Saiful Hidayat, dan yang most recent adalah Pak Anies Baswedan ya. Nah, kalau masalah teman-teman banyak yang mengatakan, oh KDM, Kang Deddy atau Pak Deddy gubernur konten gitu kan. Sementara Pak Pram atau Mas Pram nggak kepengen terlalu overreact dengan membuat konten atau mengkontenin ini itu segala macam gitu kan. Dan seterusnya gitu kan. Terus banyak hujat anu ini anu itu dan segalanya. Saya cuma mau bilang secara singkat gini aja deh ya. Setiap chief eksekutif, setiap pemimpin eksekutif itu ya punya leadership style masing-masing, punya gaya kepemimpinan masing-masing. Ya oke lah, mungkin menurut teman-teman Pak Deddy itu cocok dengan gaya konten-konten masuk viral di YouTube seperti yang saya lakukan tadi ya. Kalau ini adalah wilayah Jawa Barat, teman-teman, anak-anak yang tadi saya sorot masuk YouTube saya, cek sebelumnya ya. Masuk video YouTube saya sebelum yang ini, yang baru ini ya. Itu udah masuk ke barak militer. Saya usulkan saya masukkan ke barak militernya Pak Deddy atau Kang Deddy Mulyadi atau KDM gitu. Atau Kang Demul. Saya usulkan udah yang ini masukin aja ke barak ini biar dididik, biar didisiplinkan, biar diarahkan, atau diangkat aja sebagai anak tinggal di gedung Pakuan atau di lembur Pakuan gitu ya, biar lebih terarah gitu loh. Karena saya kasihan lihat wah ini kayaknya nggak begitu anu banget gitu, di rumah kelihatannya ini bermasalah gitu orang tuanya, di rumah kelihatannya ada sesuatu yang berantakan atau sesuatu yang unsolved sampai hari ini gitu. Makanya jadi itu bisa saya ini kalau ini adalah wilayah Jawa Barat. Tapi sayangnya kan ini adalah Jakarta, jadi beda kebijakan gitu. Ya kalau saya sih mengatakan gini ya, makanya kan saya bilang setiap kepala eksekutif ya itu punya cara kepemimpinannya masing-masing. Kita nggak usah mengcompare A, mengcompare B, mengcompare C, D, E, dan seterusnya. Contoh misal Pak Prabowo Subianto jadi presiden, bikin kabinet dengan formasi yang luar biasa besar untuk ukuran era reformasi, ya kan?
Karena Pak Prabowo lebih percaya kepada macro leadership. Jadi kepemimpinan makro, kepemimpinan yang besar gitu ya, melibatkan personelia yang besar, karena Pak Prabowo tuh tipikalnya military commander yang kasih komando kepada anak buah, execute gitu. Jadi kepemimpinan yang makro gitu. Jadi membutuhkan personel yang banyak. Sementara Pak Jokowi karena latar belakangnya adalah business person, ya, latar belakangnya adalah perbisnis, pengusaha gitu ya. Tipikalnya adalah micro leadership. Jadi waktu nyusun kabinet kerja, kabinet Indonesia Maju memang sesuai ketentuan di undang-undang tentang kementerian kan, undang-undang nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, ya kan. Tidak semua menteri mendapat wakil. Kalau Pak Prabowo kan menteri dapat wakil, ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3, ya kan. Kalau di era Pak Jokowi tidak semua menteri wakil. Tidak semua menteri itu ada wakilnya, enggak teman-teman. Jadi micro leadership. Kalau boleh saya bilang, Pak Jokowi itu menerapkan yang nama practical leadership, kepemimpinan praktis. Dengan tim mikro, kabinet tim yang kecil, yang mikro gitu kan. Apalagi dengan menggabungkan beberapa kementerian jadi satu gitu. Itu bagian dari micro leadership dari Pak Jokowi. Itu. Jadi setiap chief executive itu punya ininya masing-masing. Sama kayak Mas Pram, Kang Demul. Mas Pram itu kenapa mengatakan beliau tidak mau buat konten, fokus bekerja saja jadi gubernur Jakarta? Ya karena memang beliau adalah tipe chief executive yang fokusnya kepada bekerja, fokusnya kepada work for the employer, bekerja untuk yang memberi kerja dengan bagus, dengan baik. Sementara Kang Demul ya kan, mungkin karena dalam pemahamannya, wah ini hasil kerja, achievement harus sampai ke masyarakat gitu. Jadi harus dimasukkan ke YouTube, harus di ini. Oke, saya bilang. Jadi saya cuma mau simpulkan gini aja sebelum saya masuk ke dalam masjid ya. Saya cuma mau simpulkan dengan bahasa yang sangat middle of the road ya. Boleh nggak saya katakan setiap chief executive itu punya ininya masing-masing kok. Dan setiap daerah pun juga punya problemanya sendiri. Kalau misalkan Jakarta nggak mengirimkan anak-anak nakal dan anak-anak bermasalah ke barak militer, lebih diajak untuk berdialog lewat forum Manggarai bersolawat misalkan, atau diajak untuk berwisata ke taman 24 jam atau ke perpus, ke museum gitu kan ya, mungkin itu pendekatan yang lebih bersifatnya humanis gitu ya. Berbeda dengan Kang Deddy, dengan gubernur-gubernur yang meniru itu. Contoh di Bengkulu gubernur Pak Helmi Hasan, adiknya Menko Pangan Pak Zulkifli Hasan atau Pak Zulhas ya kan. Dan beberapa gubernur di provinsi lain yang meniru kebijakan serupa, ya kirim yang bermasalah ke barak gitu. Gak apa-apa gitu. Itu kalau memang dirasa efektif, kenapa enggak gitu. Tapi kalau nggak efektif ya nggak usah gitu. Jadi istilahnya ya, saya selalu bilang kalau bikin kebijakan itu lihat kanan kiri, depan belakang. Jangan asal tiru blek tapi nggak lihat kanan kiri depan belakang. Itu bahaya teman-teman. Itu bahaya. Bukan cuma sekedar copy paste tapi nggak lihat kanan kiri depan belakang. Itu danger teman-teman ya. Leadership is all about effectiveness, ya, not about popularity. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi.